Oke, hello everyone, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya Zen Arkelius, VTuber spiritualis Indonesia. Ya, udah lama banget nih Mbak Zen tidak mengupload konten yang berdurasi panjang. Dan beberapa bulan kebelakangan ini Mbak Zen hanya mengupload konten short video teman-teman. Akan tetapi di kesempatan kali ini Mbak Zen bakalan menampilkan kembali konten-konten yang berdurasi panjang. Meskipun tidak sering banget ya teman-teman, tapi buat teman-teman yang suka dengan konten-konten Mbak Zen yang berdurasi panjang, terutama yang membahas hal-hal horor, kalian bisa bantu support ya dengan cara komen, kemudian like, kemudian share, subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari saya Zen Arkelius. Oke, sebelum menuju pada pembahasan, alangkah baiknya kita intro dulu. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini Mbak Zen bakalan menghadirkan sebuah konten yang membahas tentang hal-hal yang banyak banget di request oleh teman-teman ya, baik itu di TikTok ataupun juga di Facebook teman-teman ya. Banyak banget tuh yang nge-DM Mbak Zen untuk membahas hal-hal horor. Nah, akan tetapi di kesempatan kali ini Mbak Zen bakalan menjelaskan tentang konten kreator spiritual teman-teman, dan terutamanya adalah hal yang paling banyak di request oleh sahabat-sahabat konten kreator lainnya ya teman-teman, yaitu tentang kreator explore yang suka explore ke tempat-tempat angker teman-teman. Oke, nah jadi Mbak Zen bakalan ngejelasin ya tentang kreator explore teman-teman ya. Jadi ini dari dua kubu teman-teman ya, ada yang versi YouTuber, ada juga yang versi VTuber. Nah, kalau VTuber explore itu ya udah pasti adalah Mbak Zen. Karena apa? Karena Mbak Zen itu adalah pencipta konten VTuber explore ya, yang pertama di Indonesia, dan kemungkinan juga VTuber explore pertama di dunia teman-teman ya. Oke, tapi kita abaikan yang itu ya. Mbak Zen bakalan ngebahas tentang explore-nya teman-teman. Oke, jadi untuk explore sendiri ya, ke tempat-tempat angker ataupun ke tempat-tempat bersejarah itu tidak bisa sembarangan teman-teman ya. Ini Mbak Zen belakangan ini dapat DM dari sahabat-sahabatnya Mbak Zen, para konten kreator. Itu ada yang mengeluh, katanya ada beberapa konten kreator baru ya, konten kreator baru yang terjunnya ke bidang explore, itu mereka itu explore secara sembarangan, atau istilahnya explore secara ilegal tanpa ada perizinan dari penjaga ataupun pemilik tempat tersebut teman-teman. Nah, ini patut ditegaskan ya. Jadi explore itu tidak bisa sembarangan teman-teman ya. Explore itu juga punya tata caranya. Jangan mentang-mentang tempat tersebut itu udah sering di-explore para YouTuber gede, kemudian di-explore para konten kreator gede, kita sebagai pemula ya, terutama di bidang spiritual ataupun di bidang kreator explore, itu langsung nyelonong masuk ke tempat tersebut. Itu tidak diperbolehkan ya, meskipun tempat tersebut itu sudah terbengkalai puluhan tahun ya, itu tidak bisa sembarangan. Kita harus tetap punya izin kepada penjaga ataupun pemilik tempat tersebut. Tapi Mbak Zen, nah ini ya, tapinya ini banyak banget yang bertanya ke Mbak Zen. Tapi Mbak Zen, kan tempat tersebut udah gak dijaga. Nah, kita tidak tahu siapa pemilik tempat tersebut. Nah,
di tempat tersebut kan udah pastinya teman-teman ya ada yang namanya RT, RW, nah lurah kan ada, pastinya seperti itu ada ya. Kita izin ke mereka ya, agar apa? Agar kita explore itu enjoy ya. Explore itu kita aman ya. Kalau misalkan kita explore ya ke suatu tempat ya yang tidak tahu siapa penjaganya, tidak tahu siapa pemilik tempatnya ya, kita langsung nyelonong aja masuk ke tempat tersebut. Karena kita tahu tempat tersebut itu udah sering dikunjungi para YouTuber, kemudian para konten kreator gede. Nah, kita anggapannya tempat tersebut ya udah fan aja ya, nggak ada problem. Oh, jangan seperti itu ya, karena explore tidak diajarkan untuk mendatangi suatu tempat secara ilegal ya, harus tetap ada izinnya. Tapi Mbak Zen, kalau misalkan kita izin, otomatis kan kita juga harus mengeluarkan biaya untuk penjaganya atau pengelolanya. Iya, emang bener ya. Entah itu sekian ya, Mbak Zen tidak sebutkan berapa harganya karena beda tempat beda harga ya teman-teman. Itu juga rahasia para kreator lainnya ya. Mbak Zen tetap menjaga privasi sesama kreator teman-teman ya. Yang jelas udah pasti ada namanya biaya kompensasi teman-teman ya. Agar apa? Agar kita juga tetap aman ya. Explore itu santai, kita tidak dianggap explore secara ilegal teman-teman ya. Itu harus ada izinnya, jangan sembarangan ya. Kemudian ini yang kedua ya. Yang kedua, kita juga waktu explore ya harus mengetahui tentang seluk-beluk dari tempat tersebut ya. Kalau misalkan kita memang explore-nya itu benar-benar untuk menggali sejarah atau untuk menggali informasi tentang kebenaran dari tempat tersebut yang konon katanya angker, ya udah ya, kita fokusnya ke sana ya. Kita tidak boleh main setting-settingan ya. Misalkan nih ada suatu bangunan yang terkenal keangkerannya karena ada penampakan pocong. Nah, kita bikin settingan ya. Kita pakai tim ya. Kemudian timnya itu di make upin seperti pocong. Nah, itu tidak boleh teman-teman ya. Biarkan kalau misalkan kita dapat penampakan ya itu bonus ya. Kalau misalkan nggak dapat penampakan ya udah ya, kita gali sejarahnya. Jangan bikin settingan seolah-olah tempat itu wah bener-bener angker, wah bener-bener ada penampakan ya. Jangan seperti itu. Kita explore itu juga harus pakai sistem yang bersih ya. Jangan kita main settingan teman-teman ya. Ya karena apa? Karena ya itu bukan berpengaruh pada penonton ya, tapi berpengaruh pada pemilik, pengelola ataupun penjaga tempat tersebut. Nah kan kita tidak tahu ke depannya tempat tersebut itu bakalan dibangun menjadi apa, kemudian tempat tersebut itu bakalan dijual atau tidak, kan kita tidak tahu ya. Kalau misalkan kita bikin settingan ya, bikin seolah-olah tempat tersebut beneran ada penampakannya ya, tapi kita pakai tim yang di make upin seperti pocong, kuntilanak dan lain sebagainya. Nah itu tidak boleh teman-teman ya. Jadi kita explore-nya ya apa adanya ya. Kalau misalkan nggak ada penampakannya ya udah, jangan bikin settingan ya. Kalau misalkan kita waktu explore itu benar-benar dapat penampakan ya anggap aja itu suatu bonus gitu aja ya. Nah kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini adalah tentang persiapan teman-teman ya. Ini Mbak Zen ini sering banget ya ditanya di DM di TikTok teman-teman ya. Itu banyak banget yang nanya, Mbak Zen beneran gak sih para kreator explore itu kalau explore ke suatu tempat itu beneran sendirian? Nah ini banyak banget yang nanya ya. Jawabannya ya tidak 100% konten kreator explore itu datangnya sendirian. Udah pasti ya 1 atau 2 tim atau lebih itu pasti akan mendampingi. Karena apa? Karena kita tidak akan tahu ya hal apa yang akan terjadi waktu kita explore ke suatu tempat, terutama di luar daerah kita ya. Karena kita tidak tahu seperti apa medan tempat explore tersebut, meskipun kita udah pernah nonton di kreator lainnya ataupun kita pernah survei ke tempat tersebut. Karena ya
waktu survei dan waktu kita tampil itu tidak akan bisa 100% sesuai ekspektasi. Ini pengalaman Bazen pribadi ya. Bazen sepil aja di lokasinya, yaitu lokasinya di Rumah Hantu Darmo di daerah Surabaya, teman-teman. Udah pasti kalian udah banyak yang tahu ya kalau Rumah Hantu Darmo Surabaya. Nah, waktu itu Bazen explore di sana ya. Kemudian waktu baru masuk aman-aman aja ya, fan-fan aja, nggak ada suatu problem, kemudian nggak ada suatu masalah karena Bazen sendiri di sana eksplornya secara resmi ya, tidak ilegal teman-teman. Nah, waktu Bazen explore di sana waktu itu tahun 2015 teman-teman. Nah, waktu explore di Rumah Hantu Darmo ini ya aman aja ketika masuk. Nah, kemudian waktu pertengahan explore itu Bazen menemukan ular teman-teman. Nah, di sini Bazen ini nggak punya pengalaman tentang menjinakkan atau apa ya, intinya Bazen tidak punya pengalaman tentang pawang ular ya, jadi Bazen takut. Nah, kalau misalkan ketemu hantu, ketemu dedemit, is oke lah, mungkin mereka cuma ngagetin doang, kemudian berinteraksi menggerakkan benda ataupun memunculkan suara yang tidak tahu dari mana asalnya. Nah, itu udah biasa. Tapi kalau musuhnya nyata ya, terutama ini ular ya, yang misalkan kita dipatok ya, otomatis kalau kita sendirian itu bahaya. Karena apa? Karena kalau udah dipatok ular, kita tidak tahu bagaimana cara menangani sebuah bisa dari ular ya, otomatis kita bisa tergeletak di lokasi dan tidak ada yang mengetahui. Nah, itu bahayanya. Kemudian yang kedua ya, bahaya yang kedua itu adalah rawan adanya orang misterius ya. Ini kurang lebih seperti kayak pencuri ataupun begal yang biasanya itu waktu tertentu mereka itu akan beristirahat ataupun memang sengaja masuk ke tempat tersebut untuk melukai kita teman-teman. Nah, itu bahayanya explore yang secara nyata. Kalau untuk bahaya yang secara gaib itu udah makanan sehari-hari buat para kreator explore ataupun kreator spiritual teman-teman. Tapi yang paling ditakuti itu ya bahaya yang nyata, yang seperti bertemu dengan hewan buas, kemudian bertemu dengan orang jahat. Nah, itu yang paling bahaya, terutama kita tidak bisa bela diri, kemudian kita tidak tahu bagaimana cara menangani hewan liar. Nah, itu yang paling bahaya teman-teman. Nah, ini Bazen dapat di tag ya di TikTok itu ada salah satu konten kreator ya, konten kreator yang pernah eksplor ke daerah Bali ya. Ini kalau nggak salah, mohon maaf ya kalau misalkan ini penjelasannya namanya penyebutannya salah, mohon maaf ya. Ini ada salah satu konten kreator explore yang datang ke daerah Bali. Dia itu explore ke pemakaman Trunyam ya, kalau nggak salah Trunyam ya, kalau yang di Bali itu yang jenazahnya ditaruh di bawah pohon ya. Ini kalau misalkan salah mohon tinggal dikoreksi aja teman-teman ya, karena Bazen belum pernah explore ke daerah Bali. Kalau untuk lokasi-lokasi horor di Bali Bazen tahu, cuma Bazen belum pernah explore ke daerah Bali teman-teman. Jadi kalau misalkan salah ya penyebutannya tentang makam atau pemakaman Trunyam ini mohon dikoreksi aja teman-teman ya. Nah, jadi kembali ke topik ya. Jadi kreator explore ini dia itu katanya ini Bazen belum mencari tahu lebih lanjut kebenarannya, tapi ini kalau misalkan di tag ya sampai orang Balinya sendiri itu mengklarifikasi bahwa kreator ini itu salah ya, melakukan settingan ya di waktu dia explore di pemakaman Trunyam ini ya. Nah, ini ya pemakaman Trunyam yang terkenal di Bali itu kan sudah kental dengan sejarah masyarakat daerah Bali. Nah, kalau kita explore ya terutama ke pemakaman itu tolong dijaga ya. Explore di pemakaman itu
tolong dijaga, jangan sembarangan, jangan main settingan, kemudian jangan injak pemakaman, kemudian jangan buang air sembarangan ya, maksudnya kencing gitu teman-teman, bukan buang air kemudian disiram, bukan ya gitu. Jadi nggak boleh sembarangan teman-teman ya. Mungkin next Mbak Zen bakalan ngebahas tentang explore di pemakaman, karena di Facebook banyak banget yang nge-DM, Mbak Zen coba dong bahas tentang explore di pemakaman, itu sebenarnya boleh atau tidak. Nah next mungkin Mbak Zen bakalan membahas tentang explore di pemakaman teman-teman. Nah untuk videonya ya kalian bisa tonton berikut ini. Konten kreator horor luar Bali, nggak usah lah kau ya buat lab settingan seperti ini di Bali ya. Mending kau luar Bali aja lab settingan seperti ini. Nah, siapapun kau konten kreator horor luar Bali yang sudah buat settingan seperti ini ya, jauh-jauh kau sana dari Bali ya. Saya nggak butuh ya lab horor seperti kalian yang settingan ya. Kalau kau ya yang buat settingan seperti ini nggak terima, cari saya Jero Jepang di Bali, di Pasar, di Pemogan ya. Saya tunggu klarifikasi kau ya. Apapun kau, saya nggak pernah takut sama kau. Rahayu, Rahayu. Nah, jadi kurang lebih video klarifikasinya seperti itu teman-teman ya. Ini mungkin buat beli ya, beli yang dari Bali, ini bisa diperjelaskan kembali itu tentang settingannya seperti apa, dan kemudian untuk kreator explore-nya itu mohon diklarifikasi, karena belinya sendiri meminta untuk klarifikasi, bener nggak sih abangnya yang explore di pemakaman Trunyam ini melakukan settingan ya. Jadi explore itu nggak bisa sembarangan, akhirnya ya bisa seperti ini ya. Ini masih belum tahu benar atau tidaknya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mengetahui lebih lanjut, kalian bisa bisa tag Mbak Zen ya, baik di sini di komen bisa dia, di YouTube bisa, di TikTok juga bisa, di Facebook juga bisa, untuk informasinya yang lebih lanjut teman-teman ya. Karena Mbak Zen tidak bisa mengiyakan ini benar atau hoax teman-teman, karena Mbak Zen masih belum mendapatkan secara full ya tentang kejelasannya ini. Tapi kalau misalkan dilihat dari videonya memang ada suatu hal ya, entah itu kesalahpahaman atau lain sebagainya ya teman-teman. Nah jadi poin utama dari video yang Mbak Zen sampaikan ini adalah kalau kalian ingin jadi konten kreator spiritual, yang pertama ya, kalian harus punya guru spiritual yang benar-benar paham di bidangnya. Jangan sembarangan mencari ilmu ataupun mencari guru yang cuma sekedar pengetahuan spiritualnya hanya mengenai tentang dasar-dasar ilmu spiritual saja, tapi memang benar-benar seorang guru yang pakar di bidang spiritual teman-teman. Nah kemudian yang kedua, kalau explore ya itu jangan sembarangan, meskipun tempat tersebut sudah pernah dieksplor oleh konten kreator besar ya. Kita sebagai pemula ya harus tetap ada izin ketika explore ke tempat tersebut teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan. Oke, mungkin video Mbak Zen kali ini cukup sampai di sini, dan semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan dari penjelasan Mbak Zen, baik itu tutur kata, kemudian tempatnya atau penyebutan itu salah, mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada kekurangannya, mohon tinggal dikoreksi saja dan tuliskan di kolom komentar teman-teman. Dan buat teman-teman yang suka dengan konten-konten Mbak Zen yang seperti ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari saya Zen Arkelius. Oke, berjumpa lagi di next video. See you next time and goodbye.